Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official, channelnya petani melon dan semangka dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kemarin dilakukan pemetikan buah semangka dan melon di lahan punya saya ini. Namun masih separuh yang sudah dipetik untuk melonnya, yang separuh masih belum. Rencananya hari ini kondisinya seperti ini. Saya tunjukkan pada saat dipanen daunnya masih terlihat sangat bagus. Ini sudah dipetik kemarin. Saya ke sana semuanya sudah. Yang ini yang masih belum. Rencananya hari ini saya akan membeli Sagribit dan juga Bion M. Sebagian akan saya bagi-bagikan seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Kemudian sebagian lagi ada sahabat petani maju yang pesen ke saya, kemudian nanti rencana sekalian akan saya belikan, kemudian saya paketkan untuk Mas Wasiran dari Blora, Jawa Tengah yang kemarin sudah pesan. Mohon maaf agak telat Mas, seharusnya kemarin saya belikan, namun karena kemarin mendadak ada acara panen ini orang metik, jadi saya masih ada kepentingan terkait pemetikan buah ini, jadi saya belum bisa belanja kemarin. Jadi nanti Mas Wasiran nanti saya belikan. Kemudian untuk sahabat-sahabat petani yang lain, barangkali di tempat Anda tidak ada obat seperti yang saya pakai, kemudian Anda ingin titip belikan ke saya juga dipersilahkan. Kalau sudah ada ya syukur, kalau sudah ada di tempat Anda. Kemudian mengenai rincian biaya tanam mulai awal sampai akhir, semua saya catat. Nanti juga akan saya buatkan video khusus barangkali ada yang ingin mengetahuinya sebagai bahan untuk analisa. Kemudian juga tonase yang didapat dari panen ini. Kalau untuk tonase ini kemarin ceritanya dibeli borongan sama teman pedagang, karena untuk pengiriman ke pasar induk ke Surabaya dan ke kota lainnya waktunya tidak memungkinkan karena ada kesibukan lain. Jadi kemudian ada teman yang berniat membeli borongan karena harganya sudah cocok, jadi saya lepas. Untuk tanaman ini saya lepas dengan harga 80 juta. Dengan harga melon di lahan sekitar 5.000, kemudian semangka sekitar 3.500 3.800. Itu informasi yang saya terima. Jadi harganya tidak bagus-bagus amat ya, lumayan lah, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, dengan harga yang sedang-sedang saja. Seandainya harga di lahan sedang tinggi, dengan kondisi tanaman ini saya yakin bisa di atas 100 walaupun dijual di lahan, dan lebih banyak lagi yang kita dapatkan jika kita jual sendiri di pasar induk, namun dengan skala risiko dan konsekuensinya. Ibaratnya kalau kita jual di lahan 80 juta, mungkin di pasar induk bisa dapat 120 juta. Jadi perbandingannya seperti ini, 80 juta pasti kalau di lahan, kemudian 120 juta belum pasti kalau di lahan. Bisa jadi bisa dapat, bisa enggak, bisa kurang, bisa lebih. Itu risiko kalau dibawa di pasar. Jadi bagi Anda yang punya tanaman melon siap panen, jika Anda jual di lahan dan dijual di pasar induk, kemungkinan dapat uangnya lebih besar di pasar induk. Tapi itu masih kemungkinan. Kemungkinan itu berarti ada resikonya, mengandung resiko. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bahkan juga bisa jadi lebih murah, dapatnya uang lebih sedikit daripada dijual di lahan. Dan sudah ada cerita yang pernah saya buatkan videonya. Jadi
dijual di pasar induk ternyata dapat uangnya malah lebih sedikit dari di lahan. Itu bagian dari resiko karena harga juga fluktuatif, naik turun, belum lagi kondisi barang. Terkadang begitu sampai di lokasi di pasar, kadang ada faktor pengurang, bisa susut atau juga kerusakan, termasuk resiko. Jadi dari jumlah tonase yang dibawa ada kemungkinan ada risiko berkurang jumlahnya karena kerusakan. Kalau kita mau praktisnya, yang penting gini aja, tergantung feeling. Kalau kita yakin, kita rasa mau dijual di lahan, terus kita yakin apa ya, kayak ada keyakinan srek gitu, ya udah oke jual di lahan, ya udah jual di lahan aja. Tapi kalau wah ini kayaknya saya mau bawa ke pasar ini, ya udah dibawa saja. Intinya gini, sebagai petani kita tidak tergantung ke satu pedagang, jadi kita ke pedagang mana saja bisa, ngirim juga bisa, tergantung kita. Jadi kendali ada di tangan kita. Kalau kita udah ini tak saya borongkan aja. Jadi kita jaga hubungan baik dengan pedagang, dengan pemborong. Namun kita yang punya kendali karena ini tanaman kita. Jadi selama penawarannya masuk cocok di angan-angan kita, ya udah kita lepas. Misalnya belum masuk, kita harus punya alternatif. Kalaupun tidak ada yang cocok penawarannya, kita harus bisa ngirim sendiri ke pasar induk. Jadi kita harus punya channel juga kemana-mana dan kita jaga hubungan baik dengan pedagang. Itu saran dari saya.